Welcome to Sanebo Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Dan saya Jibril Falsmana. Halo semua, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat menjalani puasanya ya. Oke, sebelum lanjut, saya mau tanya nih. Ada gak sih yang masih bingung untuk memilih lanjut kerja atau kuliah? Khususnya untuk kakak-kakak yang mungkin sebentar lagi lulus di jenjang menengah. Tetap stay di sini ya, karena pada kesempatan video kali ini kita akan berbincang-bincang dan menjawab keraguan kalian semua dengan perbincangan kami yang bertema lanjut kuliah atau kerja. Sebelum lanjut perbincangan, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MTSN 1 Bogor. Oke, di sini kita sudah bersama Bapak Agus Widianto MPD yang menemani perbincangan kali ini sekaligus menjadi narasumber kita nih. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Alhamdulillah. Semoga Bapak dan keluarga diberikan kesehatan ya Pak. Buat kalian lagi nonton, jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Langsung aja nih Pak. Ya. Sebenarnya lebih baik melanjutkan kuliah atau kerja sih Pak? Ya, terima kasih Habib. Ini pertanyaannya cukup bagus. Barangkali ini untuk kakak kelas kalian ya, yang saat ini dari MTS mereka sudah melanjutkan kayak SMA, aliyah atau SMK. Jadi ada dua pilihan antara kuliah atau kerja. Ya. Ini semua dilihat dari situasinya. Kalau misalnya kita memungkinkan, orang tua memungkinkan untuk langsung kuliah, kita lebih baik langsung kuliah. Tapi kalau misalnya kondisi ekonomi tidak memungkinkan, artinya untuk kuliah biayanya belum ada, maka lebih baik kerja dulu. Nanti setelah bekerja bisa sambil kuliah. Gitu. Nah, terjawab sudah ya pertanyaan yang mungkin masih sering kali dipertanyakan. Tapi kadang kami suka bingung nih, mau lanjut kemana jika posisinya kami ada seorang lulusan dari SMK. Apakah kami bisa melanjutkan kuliah seperti kebanyakan orang bilang? Ya, antara SMK dan SMK sebenarnya tidak jadi masalah. Peluang untuk kuliah masing-masing punya peluang, ya. Hanya saja kalau SMK itu kan memang di muatan dari kurikulumnya, mereka lebih banyak pada praktek, pada peningkatan profesi. Artinya bisa jadi 60% mereka praktek, 40-nya teori. Jadi kemungkinan untuk proyeksi untuk kuliahnya memang lebih besar dari SMK itu untuk bekerja. Tapi Bapak katakan tadi, mereka juga punya peluang yang besar untuk kuliah, sama seperti yang mereka yang sekolah di MAN atau di SMA. Ya. Jadi peluangnya tetap 50-50. Ya. Oke, jadi sudah sangat jelas ya bahwa sekolah tidak terlalu mempengaruhi kita mau lanjut kemana dan mau ngapain. Ya. Oke deh. Pak, izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Silakan, Habib. Bagaimana sih tanggapan Bapak terkait kuliah sambil kerja? Oh ya, terkait kuliah sambil kerja ini adalah pilihan realistis ya. Artinya bila keadaan ekonomi kita atau orang tua kita tidak memenuhi atau belum memenuhi untuk langsung kuliah, membiayai kuliah, bisa juga kita sambil kerja, dan itu sangat baik. Pertama, kita membantu orang tua meringankan biaya kuliah. Yang kedua, kita dalam kuliah itu sudah punya pengalaman base di tempat kerja. Jadi sehingga kita dalam perkuliahan kita punya background pekerjaan atau di dunia kerja, sehingga bisa memadukan antara dunia kerja dan dunia kuliah. Jadi tidak ada kesenjangan antara dunia yang dihadapi di kerja dan di tempat kuliah. Seperti itu. Nah,
Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, silakan. Anak muda zaman sekarang banyak banget nih yang kuliah merantau keluar kota ataupun keluar pulau. Bahkan ada yang keluar negeri. Iya. Menurut Bapak, untuk kuliah itu lebih baik yang dekat dari rumah atau yang jauh, Pak? Ya, ini juga sebuah pertanyaan yang bagus ya, karena kampus atau universitas itu kan pilihan kita. Jadi ada kampus-kampus yang memang sangat populer atau maju di jurusan tertentu. Kemudian ada juga kampus-kampus yang di tempat kita sendiri, misalnya kayak di Bogor kan yang top sellernya kan IPB ya, pertanian. Cuma kita mau ngambil misalnya bidang hukum yang bagus, atau ekonomi misalnya di UGM. Mau nggak mau kita akan pilih ke sana juga. Jadi artinya relatif, bagus tidaknya itu relatif, tergantung pilihan kita, pilihan jurusan kita, kemudian akreditasinya yang bagus yang di mana. Misalnya misalnya di kota tertentu, atau di Padang, atau di Medan, atau di Jogja tadi yang bagusnya, atau di Malang yang kita pilihnya tempat kuliahnya yang di sana yang bagus, misalnya ITS misalnya di Surabaya. Nah, kita akan milih ke sana. Jadi pilihannya tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita di kampus di dekat sini misalnya ada yang bagus dan itu cocok buat kita, ya kita pilih di tempat kita. Tentu akan lebih ekonomis kan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada di lingkungan atau di kota kita terpaksa harus misalnya lintas pulau, lintas provinsi, bahkan ada yang ke luar negeri. Ya. Karena saat ini banyak sekali beasiswa juga yang ditawarkan, baik di S1, S2, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, jadi kayak alumni dari sini juga banyak juga yang ke daerah lain kuliah, atau bahkan juga ada yang ke luar negeri. Misalnya misalnya ingin kuliah mendalami ilmu agama di Al Azhar di Mesir, atau di tempat yang lain. Wah, Ya, siap, seperti itu siap. ya. Sebenarnya semua sudah mulai ada pandangan untuk kedepannya ya. Biar adil, kita beralih kepada saya deh. Oke. Sebagai laki-laki, kira-kira kamu akan pilih yang mana? Dan apa alasannya? Kalau saya lebih pilih kuliah dulu, baru fokus kerja, karena orang tua menyuruh saya untuk fokus pendidikan dulu, baru fokus kerja. Itu aja sih. Mungkin lebih banyak ilmu, pekerjaan akan mudah didapat. Nah, iya. Ya, betul. Nah, jadi gak semua laki-laki itu cenderung melanjutkan kerja ya. Iya. Banyak juga laki-laki yang memilih pilihannya untuk melanjutkan pendidikan ke jalur perkuliahan. Ya, betul. Dapat. Bapak tanggapin ya. Oke. Memang malah justru laki-laki itu punya tanggung jawab yang besar, karena nanti dia akan menjadi menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya. Betul. Sehingga dia harus sebisa mungkin punya tekad untuk meraih pendidikan yang tinggi. Ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup itu saja sih, Pak. Cukup ya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah nih Bapak, sebagai penutup ada pantun nih, ada pantun Wis, juga nih. pantun Ya, nih. supaya semangat ya. Supaya semangat tuh. Rusa lari ke padang datar, Cakep. harimau datang untuk mengejar. Cakep. Cakep. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Cakep. Sobat. Nah, ada lagi nih yang Ada lagi. ya, satu lagi nih sebagai penutup nih. Ke Bogor membeli talas. Cakep. Cakep, Pak. Sampai rumah simpan di kulkas. Cakep. Jika ingin jadi bintang kelas, belajar jangan malas-malas. Dengerin. Oke. Sama ya. Oke, dapat kita simpulkan juga ya, berarti minat dari seorang siswa itu juga sangat penting untuk mempertimbangkan pilihan tersebut. Ya. Bagaimana jika malah kita dan orang tua memiliki perbedaan pilihan, Pak? Bagaimana baiknya kami menyikapi permasalahan tersebut? Oke, nah, ini pertanyaan bagus yang biasa dihadapi oleh anak-anak SMP, MTS kelas 9 atau SMA yang kelas 12. Bagaimana menyatukan
persepsi antara orang tua dan kita ya, supaya bisa klop gitu ya. Jadi yang pertama kita harus komunikasi dengan orang tua kita ya. Kita keinginan kita apa, saya ingin setelah ini pengen kuliah atau pengen milih kalau dari MTS ya, pengen milih Aliyah atau kamu pilih SMK atau SMA. Kemudian kalau misalnya kamu udah SMA berarti tinggal milih, saya mau kuliah di bidang ini, bidang ini. Nanti orang tua akan memberikan pandangan, ya akan memberikan pandangan sesuai, tentu saya sesuai dengan orang tua kan pertimbangannya banyak, dari pertimbangan ekonomi, pertimbangan keluarga dan sebagainya. Nah setelah ada musyawarah itu, kita nanti akan dapat satu keputusan. Oh ternyata jalan tengahnya seperti ini, orang tua ingin seperti ini, kita seperti ini, ketemunya seperti ini. Nah, dan dengan begitu kita akan enak, kita menjalaninya enak. Orang tua mendukung, kita juga punya semangat karena kita menjalani pilihan kita. Ya, seperti itu ya. Oke Pak Bin. Oke deh, buat kalian yang sedang menghadapi masalah yang sudah kami bahas sejak awal, semangat dan konsisten ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menemani dan mengisi acara perbincangan kita dengan penuh manfaat nih. Semoga apa yang telah kami khususnya kepada Pak Agus sampaikan dapat membantu kalian semua ya. Kami izin undur diri, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.